mendidik kamu gitu guys. Dua kata buat mereka. Kalau Mimin sih buat mereka adalah pasangan termesum. Naik Grab jadi nunggu di pinggir jalan. Aku udah sampai nih, aku bilang gitu. Oh ya udah tunggu situ kata. Nah di situ aku dibawa ke salon. Jadi salon itu bukan tempat studio ya kak. Salon itu salon udah lama terbengkalai. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Analisis Sengit, channel yang membahas dan mereaksi berbagai isu viral, kontroversi para publik figur, hingga reaksi dari para kreator lainnya. Kali ini kita akan membahas Jordi Onsu, Giorgio Antonio, Ruben Onsu, Jennifer Koppen, dan Sarwendah yang kembali menjadi sorotan publik. Mulai dari tudingan soal sikap Jordi dan Giorgio, komentar keras netizen hingga peringatan yang disebut-sebut datang dari Ruben terkait urusan anak yang kini ramai diperbincangkan. Di tengah panasnya polemik tersebut, muncul lagi berbagai pengakuan dan opini yang membuat suasana semakin memanas serta memancing perdebatan di media sosial. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton. Dikasih dia minum sama makan. Nah dia cerita dulu. Dia cerita, Bang Epan katanya, ini podcast kita udah tahu kan. Kan aku nggak pernah nonton podcast dia kak. Karena ibaratnya podcast dia itu nggak pernah muncul di beranda-beranda YouTube. Jennifer Koppen dan Sarwendah dibanding-bandingkan oleh netizen soal pola pendidikan terhadap anaknya. Begini ya netizen, kalian ini jangan suka membanding-bandingkan antara Jennifer Koppen dan Sarwendah. Ya jelas beda. Jennifer Koppen adalah seorang ibu yang berhasil dalam mendidik anaknya. Kita semua tahu Kamari itu seperti apa. Dan dia juga seorang perempuan yang punya harga diri dan martabat. Nah, Sarwendah, dia nyanyi aja kayak orang asma, apalagi mendidik anak. Jadi, semakin kalian membanding-bandingkan antara Jennifer Koppen dan Sarwendah, ya semakin jauh perbandingannya. Itu sama aja kayak lu membandingkan bidadari dan dedem. Buat kalian para bujer-bujernya ya, yang masih pikirannya masih tersesat, pikirannya masih tersesat karena mungkin tertutup sama asap-asap dupa, gue nggak ngerti. Bisa jadi udah ketutup asap dupa, udah kemakan itu uang-uang dari apa namanya ritual, dapat duit, sebar, seret, kena kemakan kau tuh uang, itu energi itu, energi dari ritual. Ya kan, berbentuknya, wujud materialnya adalah duit, uang ditransfer nih. Itu energinya dia tuh masuk tuh ke semua. Ibarat katanya dia udah dikasih kunci. Ini jahatnya nih. Sama seperti virus dalam komputer, say. Ini seperti seorang hacker menciptakan virus dengan cara apa? Bersekutu dia masih si makhluk ini, si astral ini. Si makhluk ini adalah biangnya virus. Tapi dia nggak bisa masuk kalau nggak ada kunci. Datang satu orang rakus yang luar biasa ini. Iya, gue kasih tahu ya, sebelum pacaran nih mereka sebelum pacaran, dia itu udah punya mobil, udah punya rumah. Jadi kesel gue. Tahu nggak yang bikin mall Taman Anggrek siapa? Iya. Sini dong ke saya. Kan dia kontraktornya. Di mana tuh? Udah cukup sabar gue, Carolina Estefania. Jangan masing-masing diri. Iya, kontraktor dari dulu. Udah ada duitnya. Anak-anaknya tuh dulu sekolah di luar negeri. Kan dulu si Wenda sama Wendy kuliah di sana, luar negeri. Sekolah sana ya, Wak? Iya, Taiwan, Malaysia. Taiwan. Nah, udah pada keluar negeri, sekolah. Saya hanya ingin mengumpulkan satu komentar bijak buat teman-teman yang punya rasa kasih. Satu kalimat saja untuk menyemangati Sarwendah. Tuh, untuk menyemangati Sarwendah katanya gitu guys ya. Nah ini kita ada lagi guys beritanya. Tuh, permisi ya Gio, ada komentar dari Om Ruben. Permisi ya Gio, maaf sebelumnya, itu ibunya juga punya peraturan tentang anak saya. Please jangan ikut kasih keputusan kalau tentang anak ya, katanya gitu guys ya. Bisa juga telepon bertanya ke saya ayahnya, kan itu juga sama ibunya telepon. Berarti bisa ada informasi untuk bertanya ke ayahnya, bukan ente main iya aja. Pantes peran ayahnya semakin asing jenah.
bumbu-bumbu live lu ya, ini sangat berdampak banget. Hayo stop main rumah-rumahan, ingat porsi ya, fokus pacaran aja ya. Cubit nih lambung ya. Waduh, nih komentar dari Om Ruben ya, dan ada note ya, ini tidak tahu tepatnya video kapan, tapi caranya sangat berdampak untuk peran ayah kandungnya di mata anak-anaknya gitu guys ya. Waduh, kita lihat seperti apa infonya, kasihan juga ya. Apa sayang? Boleh sayang. Oh, dia langsung balas boleh sayang. Waduh, si SW-nya aja sampai hah? Kok dia ngomong gitu lah, harusnya kan SW-nya gitu ya. Oke sayang. Guys, waduh. Terus kamu ngomong suruh dia minum banyak gitu, waduh. Dia minum yang banyak. Waduh, reaksi netizen nih guys ya. Tidak menghargai didikan yang sudah ditanam sebelumnya. Akhirnya anak jadi lebih condong ke orang yang mengiyakan apa yang mereka mau dan suka. Tuh guys ya. Mananya mau ambil hati anaknya jadi semua diiyain. Tapi dia nggak sadar terkadang ada anak yang hanya makan mie instan atau permen karet bisa alergi. Nggak sepantasnya orang luar ikut campur dalam urusan anak-anak ya. Dan harusnya sih tadi nggak ikut harus berkomentar gitu ya, cukup Ibu SW ini aja yang mengatakan iya atau tidaknya gitu kan, itu kan anaknya beliau gitu ya. Harusnya dia ya sebagai orang masih luar lah, kecuali dia jadi papa barunya baru bisa mengiyakan atau tidak gitu ya, menurut aku guys ya. Kita lagi tuh guys. Tuh, belum juga jadi bapaknya ya, kalau jadi guyon ya, ada giling-gilinginya kan. Waduh guys tuh ya, menurut kalian ini gimana nih katanya, atau kok memang Enda sengaja memberikan peran ayah itu guys? Waduh, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Oke. Apakah ini etis? Apakah ini layak? Katanya gitu guys, itu komentarnya ya, tulisannya. Kamu suruh dia minum yang banyak. Tuh, ditunggu komentar kalian guys ya, pitiknya. Nah, ini lihat ada apa lagi guys, info Dari pagi baru. itu kan Ruben Onsu ada posting video kan, yang dia lagi ngantar anaknya, antar anaknya ke sekolah gitu kan. Ini analisaku ya, analisaku aja. Jadi, aku merasa ini Ruben ini rindu sekali sama anaknya ini. Gitu, rindu sekali. Terus di situ ada perbedaan kan antara sekarang sama yang di bandara itu kan. Kalian nonton pasti udah nonton kan. Nah, di situ itu dia berpikir dan hatinya itu sakit. Sakitnya ini begini, kok anak ini kok jauh sekali berbeda. Dulu lengket kayak perangko gitu kan. Sekarang kok kayak ada jarak gitu. Kalau sudah terjadi begini, salahnya siapa begitu kan? Udahlah, aku kalau semakin begini ya, aku mendoakan biar hak asuh itu jatuh ke tangannya Ruben. Ya, ini bukan jahat guys, karena Ruben akan mempercontohkan bagaimana parenting untuk menyediakan kasih sayang ke anak itu, ayah dan ibunya juga gitu. Ruben akan membuktikan gitu. Saya yakini itu. Salam dari Kopi Cima. Tuh guys ya, waduh. Kesombongan paling bahaya buat teman dari pengalaman. Tuh guys, ada Denis Marco sindir Melanie Ricardo karena tak merasa bersalah saat menjodohkan Enda dan Gio. Gue lihat interview pas si M ini ditanya sama wartawan tentang ngejodohin Enda. Gongnya dia malah bilang abisnya cocok, gimana dong mas, katanya gitu guys ya. Maksud gue itu kan masih status istri orang, ngapain lu jodohin? Nah, coba udah ketahuan salah tapi membela diri, gong abis sih katanya. Ikuti keseruannya. Tuh gitu, lihat lagi guys. Saat kita ngerasa diri kita baik. Iya. Kita pasti selalu ngerasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Benar, itu bahaya banget sih. Waduh. Nah, sesama bi jangan teriak cow. Waduh, cetas tuh guys ya. Waduh. Siapakah yang di sebelahnya guys tuh? Waduh. Oh, temannya guys, temannya tahu ya. Teman manajernya itu siapanya guys? Tuh guys, kira-kira siapa guys menurut kalian guys ya? Nah, ini ada info apa lagi Mantan yang kayak guys? gini, misalkan dia udah nggak bisa Apa nih, bapak-bapak kayak gini nggak usah dibela-bela katanya gitu guys. Waduh. atau nggak mampu atau nggak mau memberikan nafkah untuk anaknya, memang biasanya cari masalah, cari pembenaran diri, manipulatif, play victim, yaitu memang banyak mantan banyak. Coba mantan kalian ada nggak yang kayak gitu? Udah sepakat misalkan di pengadilan harus ngasih segini, ternyata dia nggak kasih lagi. Bapak-bapak yang kayak gini nggak perlu dibela-bela. Waduh. Sekelas pengacara kondang menjuliti pacar mantan istri yang lagi berseteru.
Dia bilang kalau dia punya toko 2000, aku mengaku kalah. Pengacara dia nggak bilang dia punya 2000 toko. Cuman dia bilang dia baru launching produk yang dijual di luar negeri dan di toko-toko kecil 2000. Di toko-toko bukan punya dia. Pahamlah kalau pengacara bisanya detail, dengerin dulu perkataannya. Jangan julid. Dia bilang dia... Waduh. Lo bilang ke seorang katanya lo cuman ikut-ikutan ya. Mending lo dengar kata kakak lo. Stop jadi jagoan kesiangan. Ya. Karena Tania Talia tuh masih ada bapaknya. Ruben masih hidup. Jadi stop. Jangan gesrek terus. Ya. Terus lo Sarkawi, jangan maling teriak maling terus. Yang sewa bayar bazar-bazar murahan itu lu. Makanya Inang-Inang sama emak-emak stres terus yang komen ngebela lu. Kalau netizennya Ruben semuanya asli, bahkan kita keluar duit untuk tanda tangan petisi cancel lu. Paham lu? Lu waktu dibagi otak sama Tuhan, lu hadir gak sih? Makanya dikasih otak monyet ya, karena lu gak hadir waktu pembagian otak manusia. Waduh, serem juga ya pendapatnya. Waduh, kita lihat lagi ada apa lagi, guys. Kalau menurut aku tuh boikotnya dua-dua lah, jangan satu gitu. Karena yang kurang baik ini si S-nya menurut aku kan. Kalau si Cici S ini masih wajar juga kan. Oh, maksudnya S gimana sih, maksudnya dia ngomong menurut aku S ini, waduh gimana sih, nggak ngerti aku pendapatnya. Nah tapi yang lebih keterlaluan perilakunya menyimpang si Koko S CEO ini kayaknya udah. Oh, maksudnya si S ini biasa aja harusnya, tapi yang lebih parah itu adalah si Cio ini ya, Cio yang katanya Cio KW ini guys, katanya. Jelek banget attitude-nya tuh, nggak baik. Emang si S ini tuh riwayatnya nggak bagus kak. Si Koko S ini CEO Halu. Nah, CEO Halu ini, si S ini riwayatnya juga nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Ini saya buka sekarang ya kayak. Dia ini boti loh kak. Hah? Masa bang? Boti dia ini. Dia ini sering di tempat gym kemarin-kemarin. Kalau tempat gym kan kebanyakan kayak gitu juga kan. Mungkin adalah kakak tahu kan gimana sih dunia gym gitu kan. Ada yang kayak gitu menyimpang juga ada gitu. Videonya? Kalau saya pribadi melihat semua kejadian yang sedang ramai ini, saya merasa ada satu hal yang sangat penting untuk kita renungkan bersama. Terlepas siapa yang benar dan siapa yang salah, saya melihat bahwa ketika sebuah persoalan keluarga sudah menjadi konsumsi publik, maka hampir semua orang merasa memiliki hak untuk ikut memberikan penilaian. Padahal, tidak semua yang terlihat di media sosial benar-benar menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Saya memahami kenapa banyak netizen memiliki pendapat yang berbeda-beda. Ada yang membela Ruben, ada yang membela Sarwendah, ada pula yang mengkritik orang-orang di sekitar mereka. Itu hal yang wajar, karena setiap orang melihat sebuah peristiwa dari sudut pandang yang berbeda. Namun menurut saya, ada batas yang sebaiknya tidak kita lewati. Yang paling saya soroti adalah ketika urusan anak ikut terseret dalam perdebatan publik. Anak bukanlah objek untuk memenangkan opini. Anak juga bukan alat untuk membuktikan siapa yang paling baik. Saya percaya bahwa setiap orang tua pasti memiliki rasa sayang kepada anaknya, walaupun mungkin cara mereka mengekspresikannya berbeda. Karena itu, saya merasa semua pihak seharusnya jauh lebih berhati-hati ketika berbicara di ruang publik mengenai hal-hal yang menyangkut anak. Kalau memang ada pihak ketiga yang mulai terlalu banyak ikut mengambil peran dalam urusan keluarga, saya pribadi merasa hal itu memang sangat sensitif. Bukan berarti orang tersebut pasti memiliki niat buruk. Bisa saja niatnya baik, tetapi niat baik pun tetap harus mengetahui batasannya. Ada wilayah-wilayah yang menurut saya memang seharusnya tetap menjadi hak orang tua kandung untuk mengambil keputusan. Saya juga merasa media sosial seringkali membuat persoalan menjadi jauh lebih besar daripada kenyataannya. Potongan video berdurasi beberapa detik bisa menghasilkan ribuan komentar. Satu kalimat bisa ditafsirkan kemana-mana. Bahkan ekspresi wajah saja bisa menjadi bahan perdebatan selama berhari-hari. Menurut saya, kondisi seperti ini membuat publik sering terburu-buru mengambil kesimpulan. Saya pribadi juga kurang nyaman ketika ada pihak-pihak yang menggunakan kata-kata yang sangat keras kepada orang lain.
Kritik tentu boleh, bahkan saya mendukung kritik jika memang disampaikan dengan alasan yang jelas. Tetapi ketika kritik berubah menjadi hinaan, ejekan atau serangan pribadi, menurut saya justru substansi pembahasannya menjadi hilang. Hal lain yang menurut saya menarik adalah bagaimana netizen sekarang sangat mudah membentuk kubu. Ada kubu A, kubu B, lalu masing-masing merasa pendapatnya yang paling benar. Akibatnya apapun yang dilakukan oleh tokoh yang didukung akan selalu dianggap benar, sedangkan pihak yang tidak disukai akan selalu dianggap salah. Saya rasa pola seperti ini kurang sehat. Saya sendiri lebih memilih melihat sebuah persoalan secara perlahan. Tidak semua informasi yang viral langsung saya percaya. Saya lebih suka menunggu perkembangan berikutnya sebelum menyimpulkan sesuatu. Apalagi kalau sumber informasinya hanya berasal dari potongan video, cuplikan live atau komentar media sosial. Kalau membahas Ruben, saya melihat banyak orang yang bersimpati kepadanya. Itu adalah hak masing-masing. Namun simpati tidak boleh membuat kita langsung menghakimi pihak lain tanpa mengetahui keseluruhan cerita. Begitu pula sebaliknya, membela pihak lain juga jangan sampai kita menutup mata terhadap kritik yang memang layak disampaikan. Kemudian mengenai berbagai tudingan dan rumor yang beredar terhadap tokoh-tokoh lain dalam video ini, saya pribadi memilih untuk tidak langsung mempercayainya. Menurut saya, setiap tuduhan harus didukung bukti yang kuat. Di era media sosial, isu bisa menyebar jauh lebih cepat daripada klarifikasi. Karena itu, saya lebih memilih berhati-hati daripada ikut menyebarkan sesuatu yang belum tentu benar. Saya juga melihat bahwa semakin banyak kreator yang membahas isu yang sama, semakin besar pula kemungkinan informasi berubah karena tambahan opini masing-masing. Pada akhirnya, publik harus bisa membedakan mana fakta, mana interpretasi, dan mana opini. Ketiganya sering bercampur sehingga membuat penonton bingung. Sebagai kreator reaksi, saya merasa tugas kita bukan sekedar mengikuti arus komentar, tetapi juga mengajak penonton berpikir lebih kritis. Tidak semua yang viral harus langsung dipercaya. Tidak semua narasi yang terdengar meyakinkan berarti sudah terbukti. Kadang kita perlu memberi ruang agar semua pihak bisa menyampaikan versinya. Menurut saya, masyarakat juga perlu belajar untuk tidak terlalu mudah mengidolakan ataupun membenci seseorang. Hari ini seseorang dipuji setinggi langit, besok bisa dihujat habis-habisan hanya karena satu video. Pola seperti ini sering terjadi dan menurut saya kurang adil. Pada akhirnya, saya berharap semua pihak yang terlibat bisa menyelesaikan persoalan mereka dengan cara yang baik. Kalau memang ada kesalahpahaman, semoga bisa diselesaikan secara dewasa. Kalau memang ada kritik yang perlu diterima, semoga diterima dengan lapang dada. Dan kalau ada informasi yang ternyata tidak benar, semoga segera diluruskan agar tidak semakin memperkeruh keadaan. Itulah pandangan saya mengenai polemik yang sedang ramai diperbincangkan ini. Tentu kalian boleh saja memiliki pendapat yang berbeda dengan saya, dan saya sangat menghargainya. Justru saya ingin kolom komentar menjadi tempat untuk berdiskusi dengan sehat, bukan saling menghina atau menyerang secara pribadi. Sekarang giliran kalian. Menurut kalian bagaimana melihat rangkaian peristiwa ini? Apakah kalian setuju dengan opini saya, atau justru memiliki sudut pandang yang berbeda? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dengan tetap menjaga etika berdiskusi. Kalau kalian menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan terbaru di channel Analisis Sengit. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kita semua semakin bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial. Sampai jumpa di video berikutnya.